Jadi perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran, konsistensi, keajekan ya, sama kecukupan. Nah, ini langkah pemilihannya sesuai dengan pembelajaran. Nah, ini ya desain pembelajarannya. Penilaian terhadap bahan belajar juga dapat memperbaiki kebutuhan belajar mahasiswa sebagai konteksnya. Ya, hai sahabat Anak Channel Official, hari ini kita akan mempelajari tentang atau penjelasan tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Jadi tujuannya nanti dijabarkan melalui kesempatan kali ini teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar, pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Jadi penyusunan buku sebagai bahan ajar, penyusunan buku sebagai bahan ajar, lembar evaluasi bahan ajar, rubrik atau kriteria penilaian. Ini ada teknik penyusunan bahan ajar ya sebagai bahan ajar. Sebelum membahas secara teknis, jadi bahan ajar itu suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematik sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi jenis bahan ajar itu banyak sekali ya, ada bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Namun dari keempat bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Ini ada fungsi bahan ajar ya, dijelaskan ada 3 macam, yaitu dalam pembelajaran klasikal, pembelajaran individual, pembelajaran kelompok. Ada karakteristik bahan ajar ya. Jadi ada yang pertama yaitu bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri, dan juga bahan ajar memuat keseluruhan bagian-bagian dalam satu buku. Bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain. Ada juga bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Ada bahan ajar selayaknya hadir untuk peserta didik dan sejelas-jelasnya ya. Ada jenis bahan ajar di sini dijelaskan, yaitu bahan ajar kayak foto, diagram, display, ada juga komputer, proyeksi komputer, audio, kaset, video, film, komputer, seperti itu. Ada bahan ajar cetak dan duplikatnya, bahan ajar display, bahan ajar video, bahan ajar komputer, seperti itu. Nah, ini bahan ajar berbasis cetak, bahan ajar berbasis teknologi, lembar observasi, video ini ya, bahan ajar jarak jauh, seperti itu. Nah, ini berdasarkan sudut pandangnya ada 2 kelompok ya, jenis bahan ajar cetak, buku, modul, handout, lembar kerja, ada bahan ajar non cetak, seperti video, display, audio. Nah, buku ini sebagai bahan ajar merupakan buku yang memiliki ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Jadi buku disusun secara bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan isi buku, dan daftar pustaka. Di buku sangat membantu guru atau dosen dan mahasiswa atau peserta didik dalam memahami ilmu pengetahuan tentang mata kuliah MK masing-masing. Nah, ini handout, yaitu bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Jadi dosen ini kalau membuat handout itu harus beberapa literatur ya, dengan kompetensi dasar yang diharapkan peserta didik. Ada modul juga bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau bimbingan guru atau dosen. Ada juga lembar kerja peserta didik atau LKS. Ini teknik penyusunan bahan ajar cetak. Ada juga pengembangan bahan ajar. Jadi perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran, pengelolaan kelas, tujuan pengembangan bahan ajar. Nah, ini sebaiknya ya. Bahan ajar yang didesain secara lengkap, memuat isi dan ilustrasi yang menarik, akan memberikan stimulus peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar. Seperti itu. Jadi prinsip pengembangan bahan ajar itu kesesuaian, konsistensi, keajekan ya, sama kecukupan. Nah, ini langkah pemilihannya sesuai dengan mengidentifikasi CP, jenis-jenis materi bahan ajar, memilih sumber bahan ajar. Ini cangkupan isi bahan ajar ya, ada pengetahuan, keterampilan, nilai sikap. Jadi sesuai dengan KKNI.
Ini ruang lingkupnya, skupnya, keluasan, kedalaman, urutan bahan ajar, pendekatan prosedural, pendekatan hierarki, seperti itu. Ini teknik penyusunan bahan ajar. Ada buku teks ya, digunakan standar. Tentu buku ajar sumber materi ajar. Ini buku ajar keamanan nasional, isi buku ajar. Ini ya cara penyajiannya. Ini bahasa yang digunakan, ilustrasinya, serta secara sistematik. Ini sistematik kerangka atau langkah untuk menulis buku ajar ya. Jadi menyusun RPS dulu itu penting sebagai acuan proses pembelajaran MK. RPS sebagai materi substansi buku ajar. RPS memuat CPMK, sub CPMK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Mulai menyusun outline, pendahuluan, deskripsi MK, CPMK dan sub CPMK, petunjuk penggunaan buku ajar, kompetensi prasyarat. Jadi di sini ada bagian isi, judul atau topik pembelajaran, uraian tentang tujuan kegiatan mahasiswa, materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran, diikuti contoh atau kasus, gambar, grafik, dan lain-lain. Kesimpulan dari materi pembelajaran, tugas, feedback mahasiswa, evaluasi, tes formatif, uji jawaban, bagian akhir, daftar pustaka, glosarium, indeks, lampiran, biografi penulis. Nah, ini pelengkapan buku ajar, cover, lembar persembahan, kata pengantar, daftar isi. Ini tugasnya, coba kita buat daftar isi buku ajar yang sesuai dengan MK kita dan kembangkan satu bab saja dari daftar isi buku ajar tersebut, 2 halaman saja. Ini ya pengembangan evaluasi, penilaian, yaitu penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif, penilaian terhadap bahan ajar dan proses pembelajaran. Nah, ini siklusnya ya. Rancangan, pembelajaran, dan luaran. Evaluasi program pembelajaran. Nah, ini ya desain pembelajarannya. Penilaian terhadap bahan belajar juga dapat memperbaiki kebutuhan belajar mahasiswa sebagai konteksnya. Nah, ini ya deskripsi aspek penting yang dinilai dari bahan ajar, yaitu materi, penyajian materi, keterbacaan, teks, wacana, gambar ilustrasi, dan kebahasaan. Ini materi isinya ya. Jadi harus bahan ajar sesuai dengan materi, seleksi organisasi, seperti itu. Nah, ini penyajiannya, keterbacaannya, teks wawancara dan gambar ilustrasi, kebahasaan, teori penilaian dalam pengembangan bahan ajar. Seperti ini, validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan, uji coba keterbacaan, penilaian bahan ajar, uji tercapainya skor hasil belajar, seperti itu. Ini proses evaluasi bahan ajar ya. Jadi kompetensi kelayakan isi, komponen kebahasaan, komponen penyajian. Jadi ini adalah penilaian-penilaian. Komponen kegrafikan mencakup layout, ilustrasi gambar, desain tampilan. Nah, ini variasi dalam evaluasi. Nah, ini ya. Ini lembar evaluasi ya, atau penilaian buku ajar. Nah, ini dari tabel yang tadi kita melakukan analisis penilaian. Ya, evaluasi ada cetak. Oke, terima kasih. Jadi intinya adalah pengembangan buku ajar sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik, akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, kita buat yuk video YouTube yang materinya penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Semoga bermanfaat video ini.